Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CCTV Sip dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka, dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Siapa yang gak mau mobil mewah seperti Pajero Sport ataupun mobil-mobil mewah lainnya yang menggiurkan? Pasti tentunya kita akan senang sekali memiliki mobil mewah tersebut. Apalagi mobil tersebut bisa kita beli dengan PayCoin kita. Ada pertanyaan dari sahabat kita tentang PayShowroom dari Brutus Farm ya, 1 bulan yang lalu ini. Assalamualaikum Bang, tolong bahas PayShowroom yang ada di Brainstorm, apakah sudah masuk di SDK-nya Pi Network? Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Brutus Farm. Mohon maaf sekali lagi karena ini baru termonitor dan baru dibalas. Oke, nanti kita akan langsung bahas tentang PayShowroom atau PayShowroom yang ada di Brainstorm Pi Network. Apakah sudah terdaftar atau terkoneksi dengan SDK Pi Network? Software Development Kit SDK adalah metode pengembang untuk berinteraksi dengan dan mendapatkan informasi dari server Pi. Artinya, salah satu pengembang atau aplikasi seperti PayShowroom ini bisa mendapatkan seperti username ataupun pembayaran prepayment, tetapi harus resmi melalui servernya Pi. Artinya terkoneksi dan terhubung dengan API-nya Pi. Ya, ini sebenarnya transaksi peer to peer ya, antara pengembang platform aplikasi PayShowroom atau aplikasi apa saja yang terdaftar di Hackathon Pi Network yang benar-benar resmi terhubung ke server Pi, sehingga dipercaya oleh para pionir untuk bertransaksi peer to peer. Seperti misalnya PayShowroom ini ya, seorang pengembang ini dapat meminta informasi seperti nama Anda, nama user ya, penggunanya ya, atau melakukan pembayaran dalam Pi browser yang ada di Pi Wallet-nya para pionir tersebut. Gambaran sederhananya, SDK atau perangkat pengembang perangkat lunak adalah kumpulan alat pengembang perangkat lunak dalam satu paket yang dapat diinstal. Oleh karena itu, alat-alat digunakan oleh pengembang aplikasi untuk membuat aplikasi untuk platform atau browser tertentu. Lalu apa arti SDK bagi komunitas Pi? Dalam kasus peramban jaringan Pi, SDK baru memungkinkan pembuatan situs web aman di peramban Pi. Artinya, jadi sahabatku, para perintis sekarang dapat mengakses situs belanja, platform sosial, dan banyak lagi. Oleh karena itu, ini adalah kunci utama membuka pemanfaatan penuh Pi browser. Sebelumnya di sini kita sama-sama sharing dan belajar. Saya bukannya ahli atau pakar, tetapi di sini kita memberikan edukasi, sama-sama memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Dalam menyikapi project Pi Network ini, sebenarnya kita tidak perlu pintar sahabatku. Kita cukup paham dan mengerti serta kita cerdas agar tidak salah menerima informasi tentang Pi Network ini. Percuma kalau kita pintar tapi kita seringnya menipu atau memberikan informasi yang tidak benar dengan Pi Network ini. Di sini channel ini sama-sama belajar. Ayo kita apa adanya membahas tentang Pi Network ini. Kami di sini akan menjelaskan yang simpel-simpel saja, yang mudah dimengerti oleh para pionir, terutama para penambang Pi Network yang masih awam. Tentunya kita akan menginginkan sebuah proyek ini akan berhasil dan mobil itu memang benar-benar pionir bisa miliki. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Tonton sampai selesai, akan terjawab dari mana uangnya. Oke, langsung saja sahabatku bisa langsung ke Pi browser-nya ya, yang ada di aplikasi Pi browser. Kita klik di Brainstorm Pi-nya, kemudian cari PayShowroom. Tampilannya akan seperti ini. Di sini dia menyatakan ada project Brainstorm URL, kemudian ada GitHub, dan di bawah lagi di sini ada adminnya https://payshowroomk.wordpress.com. Nah, ini sahabatku bisa membuat website ini bisa gratis ya. Kalau pakai seperti blogspot.com, wordpress.com, ada yang berbayar tapi ada yang gratis. Nah, ini harusnya PayShowroom ini kalau memang dia eksekutif, artinya ini benar-benar serius, mungkin harusnya menggunakan alamat domain yang berbayar lah ya, artinya bermodal lah ya. Tapi ini masih menggunakan gratisan. Oke, langsung saja sahabatku, kita cek di sini juga di atasnya ini ya, ada www.payshowroom.com. Nah, kita kalau coba kita copy di sini yang di atas ini untuk yang terhubung ke GitHub-nya ini di sini. Nanti di sini ini tiap kami buka tidak bisa sahabatku ya. Coba diklik dulu. Jadi www.payshowroom ini dia tidak ada, tidak ditemukan.
Kita coba langsung buka. Di sini ada demo aplikasi URL-nya ya. Kita klik, kita copy saja, kemudian kita tempel di sini dan kita klik pisorumka.wordpress.com. Oke, tampilannya seperti ini. Pisorumka untuk dunia. Wah, keren ya. Pisorumka untuk dunia. Pisorumka adalah platform bisnis bergerak di bidang jual beli mobil. Nah, di sini kenapa sahabatku hanya ditampilkan seperti ini? Harusnya kalau emang ini mendukung project Hackathon Pi Network dalam fase enclosed mainnet, tentunya Pisorumka ini sudah membuka di sini harganya. Mau itu konsensus global atau tidak, berarti ada keseriusan membentuk sebuah nilai dari Picoin ke depannya. Tapi di sini sahabatku, Pisorumka ini menunggu open mainnet. Artinya setelah jaringan dibuka, open mainnet itu jaringan semua dibuka. Ya, bisa transaksi di exchange, bisa apa saja yang terhubung dengan SDK Pi dan aplikasi-aplikasi Pi, bahkan exchanger kripto ataupun exchanger yang lain yang mendaftarkan Pi Network untuk diperdagangkan di bursa mereka itu bisa sahabatku. Seperti misalkan nanti ada Indodax, ada Toko Kripto dan lain-lain, itu kalau memang dia mendaftarkan koin Pi Network di bursa mereka, ya bisa sahabatku, bisa menukarkan IDR atau BIDR atau bisa menukarkan dengan USDT, BTC dan lain-lain. Itu namanya jaringan dibuka, open mainnet ya, terhubung dengan blockchain yang lainnya. Nah, kalau Pisorumka ini berjalannya setelah nanti open mainnet, itu sama saja percuma. Jadi sahabatku nanti bisa membeli langsung ke showroom-showroom di kota Anda, tidak perlu lagi pakai Pisorumka karena sudah dibuka jaringan itu, kita sudah bisa apa saja. Sampean jenengan mau belanja di aplikasi Pi yang sudah terhubung dengan SDK Pi itu bisa, seperti PiChain Mall, seperti yang kemarin pemenang runner up itu ya. Tetapi kita lihat dulu apakah Pisorum ini terhubung resmi dengan SDK Pi. Dari tadi kita lihat di sini pisorumka.wordpress.com ini sudah ada beberapa yang mengganjal. Kemudian kita ke bawah lagi sahabatku. Nah, kalau kita buka di sini ada blog di wordpress.com. Ini maksudnya apa? Harusnya di sini kan harga mobil. Yang menjelaskan yang rinci ya. Bukan setelah open mainnet baru ada aplikasi ini, ya percuma sahabatku ya. Nah, di sini kita klik, di sini hanya ada kategori produk. Nah, di sini kategori produknya tidak ada juga. Artinya teman-teman ini nggak bisa mau testnet kan dari saat ini posisi enclosed mainnet itu bisa di testnet. Jadi teman-teman bisa mencoba di testnet, atau pengembang ini bisa mencobanya di testnet karena sudah terhubung dengan SDK Pi, atau mainnet langsung bisa. Jadi mereka sudah bisa barter beneran. Pakai Pi mainnet, pakai Pi testnet juga bisa. Biar apa? Untuk mencoba dulu bekerjanya aplikasi tersebut enggaknya. Nah, ini belum ada sahabatku. Jadi kita nggak bisa login ke sini. Kalau yang sudah terhubung dengan SDK Pi itu kita klik masuk, itu sudah otomatis terhubung dengan akun kita itu. Tapi di sini dia tidak ada. Nah, kalau kita klik di sini blog di wordpress.com, di sini sahabatku, Anda akan diarahkan ke referralnya dari wordpress.com ini, biar teman-teman kalau mau buat situs, mau apa itu masuk ke sini. Jadi ini lucu gitu ya. Artinya ini jadi yang katanya digadang-gadang juara 1 kemarin itu hanya isu-isu saja. Jadi Pekor Team, Nicholas CS atau orang-orang yang di sana yang developer dari Pi Network yang mengoreksi pemenang-pemenang itu pun juga teliti sahabatku. Jadi tentang keseriusan mereka ya dengan membuat sebuah platform seperti ini kan keseriusannya kurang sahabatku. Jadi kembali ke beranda ya, ini berandanya hanya seperti ini. Ini cuma begini doang, hanya mobil-mobil gambar-gambar. Artinya ini hanya menarik perhatian kaum-kaum atau orang-orang Pi Network yang masih awam, penambang-penambang Pi Network yang masih awam, yang nggak paham. Pasti teman-teman akan tergiur dengan mobil-mobil mewah ini. Tetapi teman-teman nggak sadar kalau teman-teman biasanya seperti kemarin ada yang diminta datanya, mulai dari data nama, email ya, kemudian sampai data apa itu, nomor telepon, itu jangan ya. Hati-hati teman-teman ya. Ya kita waspada ya. Karena ini belum resmi benar gitu ya teman-teman. Kalau emang Pisorum ini serius mungkin sudah membuka harga. Kemudian berapapun dari vendornya yang masuk di Pisorumka ini ya,
P-Showroom K ini kan pihak ketiga, artinya maaf, mungkin yang bermodal-modal itu nanti ya seperti Mitsubishi, Daihatsu ya, Pajero Sport, ada mungkin BMW atau apa yang masuk ke P-Showroom K ini mereka itulah yang pemodalnya. Tetapi kan tidak semudah itu akan berani masuk ke sini. Itu spekulasi yang terjadi saat ini kan memang pembentukan harga yang realnya kan hanya yang barter real di darat, artinya bukan melalui aplikasi. Kemudian yang kedua ada aplikasi juga tapi harganya tidak ada yang GCV, adapun itu yang murah meriah ya, yang murah meriah itu. Makanya ini terus digodok, terus mematangkan benar apakah yakin harga 314.159 itu layak dan benar-benar bertransaksi benar digunakan. Tapi nyatanya kan untuk P-Showroom sendiri tidak berani, dan ini memang beresiko sahabatku. Belum tentu vendor-vendor ini akan berani gitu loh, kecuali nanti dari pihak-pihak asing ya, dari luar negeri ini kan ada banyak ya, ada sekitar 200-an negara lah ya, anggap saja 150 negara yang aktif saja, mereka banyak ya, masih berlomba-lomba untuk barter real di darat. Kemudian ada juga yang menggunakan aplikasi yang pemenang-pemenang dari Hackathon 2023 kemarin sahabatku ya. Jadi sementara ini P-Showroom ini masih agak sanksi ya. Di sini akan kita jelaskan secara gamblangnya saja ya, yang mudah dimengerti. Kalau kita jelaskan sesuai dengan mengintegrasikan Pi di SDK itu panjang ya, ada di papps.github.io ya. Kemudian kita scroll ke bawah dulu. Ini yang pentingnya di sini sahabatku, setiap sahabatku masuk ke aplikasi yang pertama ya, di sini misalkan kayak P-Showroom atau mungkin P-Barter Mall atau P-Chain Mall atau apapun aplikasi yang sudah terhubung dengan SDK Pi, maka akan tampil seperti ini sahabatku, share information with my apps. Nah sahabatku nanti diminta allow atau cancel atau masuk atau menolaknya gitu kan. Jadi aplikasi tidak akan memberikan informasi apapun dari Pi sampai Pioneer menyetujui permintaan ini. Nah ini yang ada di pre-browser seperti ini ya, ini yang sudah terhubung dengan SDK Pi. Ketika seorang Pioneer mengunjungi aplikasi untuk pertama kalinya, mereka akan disajikan sembulan yang meminta izin untuk membagikan informasi mereka dengan aplikasi tersebut. Setiap cakupan yang diminta akan muncul pelopor, dapat memilih untuk izinkan atau batalkan ya, untuk izinkan atau batalkan, allow atau cancel. Oke. Saat memutuskan cakupan yang akan diminta, sebaiknya batasi hanya cakupan yang diperlukan untuk fungsionalitas inti aplikasi. Meminta terlalu banyak informasi dapat mengakibatkan Pioneer menolak permintaan untuk berbagi informasi. Ya seperti ada minta data alamat rumah, nomor telepon dan lain-lain itu tidak perlu, karena di sini yang sudah terhubung itu username yang otomatis dengan nanti pembayaran melalui Pi wallet asli dari Pi browser ya. Showroom K ini memang ramai tapi banyak yang belum paham sahabatku ya. Jadi Anda kadang-kadang diminta daftar dulu dari provinsi ini berapa orang, provinsi ini berapa orang, diminta data alamat email. Itu kalau bisa nggak usah sahabatku ya, amankan data jenengan. Bukan berarti kita menuduh yang enggak, tetapi kita waspada dan hati-hati. Oke, langsung kita ambil contoh pemenang juara 1 dari Hackathon 2023 ya. Nah Pulse Fofi ini adalah juara pertama ya. Langsung saja kita buka sahabatku, pulse.plotk.com di sini ya, kita copy nanti ya. Nah ini yang sudah terhubung SDK seperti ini ya, ada GitHub repo WL, nanti teman-teman bisa dibuka, ini di copy ya, di copy dibuka ya, seperti ini kita copy teman-teman, kemudian kita buka dulu di sini ya. Nah dia akan masuk ke github.com seperti tadi ya, yang saya jelaskan tadi ya, yang ada caranya supaya teman-teman bisa waspada ya tentang SDK Pi yang sudah terhubung benar dan yang belum. Nah baik, saya ambil satu sampel lagi ya, seperti di UP Global Mall. Nah centang dulu, kemudian kita klik di user login, backup login. Nah share information with UP Global Mall. Oke, mengizinkan apa tidak di sini kan kita mengontestasi tentang akun kita, username kita. Nah kalau menolaknya ya decline, kalau allow berarti mengizinkan, kalau membatalkan ya decline ya. Oke sahabatku ya, seperti ini. Coba kita klik allow link. Nah, nanti otomatis akan login menggunakan username kita sahabatku ya. Nah nanti akan muncul di sini, di atas ini data kita. Ini artinya sudah terhubung dengan SDK Pi. UP Global Mall ini juga sudah pernah saya bahas ya sahabatku ya.
sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya, ini juga bagus ya, tapi ini masih testnet ya. Oke ya sobatku ya. Sekian dulu video ini tentang apakah P-Showroom-K terhubung dengan SDK Pi. Ternyata belum sahabatku ya. Kita sekali lagi kita copy di GitHub-nya di sini, kita copy, kemudian kita salin, kita klik dan kita menuju ke sana. Loading, tunggu dulu, hasilnya dispatch code not be load. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar menerima notifikasi video terbaru dari kami. Jadi yang penting di sini ada yang bertanya, saya jelaskan apa adanya semampu saya. Kita sama-sama belajar sahabatku di sini ya. Percuma jadi yang pintar juga kalau hanya kita tidak menjelaskan yang sesuai apa adanya. Yang jelas tetap semangat, jangan berkecil hati. Mohon maaf sebelumnya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan Indonesia.